Semalam agak sedikit memenatkan. Saya lama juga di siasat, bagaimana boleh masuk ke Indonesia, bagaimana saya boleh mendapatkan visa. Banyak persoalan yang timbul. Jadi alhamdulillah pihak imigrasi Indonesia memperjelaskan kepada TNI visa yang saya dapat tu adalah secara sah dan sah laku dan bebas untuk bergerak di mana-mana dalam Indonesia. Pada pendapat saya, kejadian semalam tu my personal view ya, miscommunication between imigrasi, TNI dan polis. Mungkin yang faham tentang visa hanya imigrasi, tetapi TNI dan polis sepertinya saya masuk secara haram. So ada my personal view lah, is a communication breakdown lah. Tapi alhamdulillah semalam dapat ditangani dengan baik di antara TNI dan imigrasi. Dan saya berterima kasihlah kepada imigrasi Indonesia untuk membantu saya di tengah malam semalam. So ringkasannya, perjalanan semalam saya bermula daripada Kuching jam 7 pagi dan selesai sampai masuk bilik sekitar almost 1 pagi jugalah. So it's a very tough and long journey. It's a good experience. Kalau hendak bermusafir, kita harus menjadi seorang yang bersabar, tenang menghadapi masalah walaupun diuji dengan soalan-soalan yang sangat luar biasa. Visa saya difoto, kartu saya difoto, pasport saya difoto. Di sana saya sudah syak something is communication breakdown. So anyway, saya telah berada di Indonesia. It's a long way to go. Semoga perjalanan dipermudahkan. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat kepada saya sepanjang musafir. Pakai maskernya, tolong. Maskernya dipakai yang benar ya semua ya. Jadi kemarin di sana telah dilaksanakan pemeriksaan rapid antigen untuk semuanya ya. Dan hasilnya kami data kemarin adalah negatif. Nah, kami nanti akan melakukan lagi pemeriksaan swab PCR kepada semuanya yang datang di sini, ya kan, untuk memastikan hasilnya. Karena ada perbedaan hasil antara rapid antigen dengan swab PCR. Nah, kalau rapid antigen itu dinyatakan negatif, pada saat pemeriksaan swab PCR belum tentu dia hasilnya negatif. Karena rapid antigen dia tidak menggunakan angka, hanya plus minus saja, sementara PCR itu menggunakan angka melalui laboratorium. Jadi angka di atas 30 untuk swab PCR itu masih akan tetap terbaca positif dan di bawah 40. Tapi kalau di atas 40 sudah negatif. Akan tetapi rapid antigen itu kalau di bawah 30 dia bisa membaca masih positif. Tapi kalau sudah di atas 30 dia tidak akan bisa membaca positif, dia membacanya negatif. Nah, justru dari itu di sini prokes harus tetap dijalankan, masker harus tetap digunakan, ya kan? Nah, kemudian jaga jarak harus tetap dilakukan. Karena belum tentu bapak-bapak di sini semua hasil negatif rapid antigennya, ya kan, positif juga di hasil swab PCR-nya. Paham ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bezanya karantin di Malaysia dan Indonesia, kalau di Malaysia kita 14 hari dalam bilik sahaja. So karantin di Pontianak kita boleh berada di halaman, tapi harus sentiasa menggunakan masker. Bagi saya kuranglah pressure-nya seperti di Kuching. Di Kuching bagi saya the pressure karantin tu sangat tinggi. So this is just informasi ya, membezakan karantina di Ponti dan di Kuching. Makanan untuk berbuka puasa telah diorder, jadi saya harus menunggu Grab di sini. Sebenarnya makanan percuma ada, cumanya sederhana. Jadi kalau mau makan stuff kita harus order daripada GrabFood. Beginilah suasana di pusat karantina di Pontianak.
pada sebelah petang menghampiri berbuka puasa, jadi saya pun menunggu